Jadi kalau misal yang pertama itu, ini kan tentang ini ya Dek, apa namanya, muskulus. Nah, nanti kalian tuh akan belajar tentang yang namanya origo insertio. Jadi origo insertio itu, ini hafalan yang banyak sih, karena origo insertio itu nanti teman-teman harus hafal makna origo insertio itu apa. Kalau origo itu kan yang perlekatan otot, di mana dia itu tempat ngelekatnya otot itu, nanti dia itu yang nggak bisa gerak ya. Jadi bedanya origo sama insertio itu. Jadi kalau origo itu perlekatan otot, dan dia itu tidak bergerak selama kontraksi otot gitu. Kalau misal di buku median kalian itu ada tambahan, biasanya letaknya di ujung proksimal ya kan, tapi biasanya nggak selalu dia di ujung proksimal, cuma titik poinnya adalah dia itu tempat pelekatan otot di mana dia tidak bergerak selama kontraksi otot. Itu yang origo. Kalau insertio itu pelekatan otot di mana nantinya tempat pelekatan itu bisa bergerak selama kontraksi otot. Itu bedanya origo sama insertio itu seperti itu. Nah, nanti jadi ceritanya origo sama insertio ini, jadi setiap satu muskulus ya, kalau setiap satu muskulus itu dia itu akan memiliki origo insertio gitu. Jadi gini, kan kita itu punya sistem muskulus itu kan sistem otot ya. Kalau kita bicarain tentang sistem otot, kalau kita dulu di SMA bilang kan otot itu akan bergerak, otot itu adalah sistem gerak aktif kan, sedangkan kalau tulang itu sistem gerak pasif. Maksudnya adalah otot ini yang akan menggerakkan si tulang. Nah, tapi dia dengan cara menempel gitu. Kalau namanya dengan cara menempel, otomatis kalau dinempel itu kan ada ujungnya kan, ujung atas sama ujung bawah gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya yang ujung atas asalnya itu kita bisa sebut sebagai origo, atau biasanya tapi nggak selalu yang atas itu origo. Origo itu jadi tempat nempelnya si otot, tapi dia itu nggak kontraksi. Nanti aku tunjukin maksudnya origo insertio. Itu pengantarnya itu seperti itu. Origo insertio itu wajib sih, biasanya bakal ditanyain di nomor 11. Jadi teman-teman jaga-jaga hafal. Terus habis itu yang kedua itu ini jenis-jenis muscle. Nah, jenis-jenis muscle, kalian tuh udah keluar belum kisi-kisinya di Instagram? Belum. Ya, paling nanti siang. Ya, jenis-jenis muscle. Nah, jenis-jenis muscle ini ada 7 kalau misal di ini. Sebentar aku tunjukin. Nah, ini udah kelihatan di layarku, Dek. Nah, sudah. Jadi ya, oke. Jadi di sini tuh ada jenis-jenis muskulus. Jadi maksudnya jenis-jenis muskulus itu di tubuh kita itu kalau misal disuwir satu ototnya itu bisa bentuknya gini. Jadi beda-beda. Nah, ada pertama bentuk fusiformis. Nah, fusiformis ini pertama ya, fusiformis. Fusiformis ini dia punya satu kepala. Jadi cuma ada satu gini kan. Nah, contohnya itu biasanya di musculus palmaris longus, atau juga musculus gastrocnemius, itu musculus di bagian bawah kaki. Tapi kita ini belajarnya ternyata baru yang bagian atas, musculus bagian atas. Superior. Terus yang kedua bentuk bisipital atau yang kepala 2. Ini ya, 2 kepala, atau kalau misal di median kalian namanya bicep, muskulus kelompok bicep. Itu contohnya ada muskulus bicep brachii. Terus ada muskulus jenis yang tricep, yang kepala 3. Contohnya ini muskulus tricep brachii. Ini gampangnya kalau misal B itu bicep, B itu 2.
tri itu 3 kan. Jadi tricep, bicep itu biasa. Jadi mungkin teman-teman udah familiar ya, karena SMA kan udah dibahas bagian. Terus ada musculus quadricep atau yang kepalanya 4. Ini pada musculus quadricep femoris. Femoris ini nanti ada di regio bagian kaki, musculus skeletal yang inferior. Terus habis itu yang ini ada yang bentuknya ini digastricus atau dua perus, yang musculus omohyoideus. Ini mungkin apa ya? Namanya itu emang biasanya kebanyakan tuh ngikutin tulang gitu loh, dia tuh nempelnya di tulang apa. Jadi biasanya tuh namanya itu ya itu. Terus ada musculus multiventer atau banyak perut. Nah, musculus multiventer ini yang ini khas ya. Musculus multiventer ini maksudnya jenis musculus multiventer karena dia itu salah satu jenis otot penyusun dari otot perut. Contohnya ini musculus rectus abdominis. Ini bentuknya kayak gini. Jadi dia tuh bersekat-sekat gitu loh, Dek. Jadi kotak bersekat-sekat. Ini yang bakal bentuk six pack gitu. Jadi bentuk jenis six pack ini ya dari otot ini. Bentuk jenis multiventer atau banyak perut. Ya, terus ada bentukan multicauda. Multicauda itu yang banyak ekor ya. Jadi ekornya ini banyak, atau serabut yang bawah itu banyak ya. Contohnya pada musculus flexor digitorum profundus. Terus habis itu ada musculus serratus. Serratus ini juga khas. Jadi jenis musculus serratus. Serratus itu kayak menjari dia bentuknya. Bentukan menjari ini pada musculus serratus anterior. Nanti teman-teman ini harus yang serratus anterior ini sering keluar. Jadi teman-teman nanti notice ya. Nanti ada jenis otot yang bentukan gini. Terus ada juga bipenatus pada musculus tibialis anterior, ada unipenatus, ada semitendinosus. Nah, setidaknya kalau misal disuruh nyebutin jenis otot, teman-teman udah hafal 5 gitu, walaupun nggak hafal semua, minimal hafalin 5 ya. Atau nanti paling ada statement true or false. Jadi misal disebutin sejenis musculus ini, jenis musculus ini, terus contohnya ini true or false gitu. Atau biasanya suruh nyebutin minimal 5 jenis gitu, tergantung nanti PJ-nya. Atau nggak dikeluarin sama sekali juga bisa. Nah itu ya. Terus habis itu jenis udah ya. Teman-teman kalau belajar pretest itu pegangannya median sama atlas ya. Jadi median ini dipegang. Nah, terus habis itu kalau misal kita belajar di musculus superior, itu kan musculus superior itu musculus bagian atas. Batasannya adalah perut. Batasannya perut. Superior sama inferior itu batasannya perut. Jadi nanti kita akan pertama belajar yang regio facialis atau regio wajah. Terus yang kedua ada regio coli, regio dorsum, pectoralis. Ya. Ada regio scapulomeral, brachium, antebrachium, sama regio manus, sama regio abdomen. Yeah. Jadi kalau misal di peta konsep teman-teman, itu teman-teman tuh belajar dari E sampai M. E sampai M. Ya, E sampai M. Itu superior, lebih banyak daripada inferior. Ya, sekarang kita bahas satu-satu. Sekarang yang regio facialis. Nah, regio facialis ini pentingnya gini. Oh iya, tadi siapa yang punya e-booknya, Dek? Aku boleh minta tolong di-share screen nggak? Oke, Mbak. Ya, tolong ya. Mbak, izin mau ngambil cas-casan, Gi? Ya, Dek, silakan. Iya, silakan. Nah, regio facialis itu nanti, itu ada jadi dua secara umum. Itu ada yang namanya regio ekspresi untuk ekspresi, sama regio untuk mastikasi pengunyah. Jadi dia dibagi jadi dua secara umum, mastikasi sama untuk ekspresi. Jadi ekspresi-ekspresi di wajah teman-teman itu akan diatur oleh musculus gitu. Nah, nanti itu gini teman-teman, musculus itu dia itu juga sebenarnya ada yang inervasi ya. Inervasi itu gini. Jadi sistemnya kenapa musculus itu bisa ada sistem kelistrikan gitu. Sistem kelistrikan itu oleh saraf yang namanya saraf. Makanya nanti ada hubungannya sama klinis. Kita tapi bahas satu-satu aja ya biar nggak bingung. Mbak, yang halaman berapa? Yang bagian wajah deh. Coba ini.
ada ini nggak sih daftar isinya biasanya di sebelah kiri tuh mana sih? Kalau pakai PDF aku, oh ini loh kayaknya sih, yang ini loh. Ini. Salah deh. Nggak ngerti. Oh ya, aku aja deh. Aku ini ya, ambil alih ya, bentar. Ya, nggak ngerti aku. Pokoknya gitu dah. Gimana Itu nih? di ACC dulu deh. Udah. Oke. Tidak. Ya, aku nggak usah ini ya. Tunggu, aku mau mute dulu, Mbak. Oh iya deh. Cool. Right, total head and neck. Ya. Bentar. Oh, gak enaknya. Letter ini dia nyambung semua. Dia tuh, oh ini. Nah, jadi kalau Tidak. kenapa deh? Mau tak mute dulu, Mbak? Oh iya. Nah, jadi kalau di aduh, balik lagi deh. Jadi itu ada tulisannya yang tadi ya, itu, nah, sabar. Nah ini, muscle of facial expression. Jadi kalau facial expression artinya itu yang mengatur ekspresi wajah. Ya kita lihat dari lateral. Jadi yang pertama itu ada nih. Ini ya, ini tuh muskulus yang melingkari mata deh. Ini khas sekali. Ini harus hafal. Ini muskulus yang melapisi mata. Itu ada muskulus orbicularis oculi namanya. Orbicularis itu artinya itu serat, dia itu otot yang jenisnya ngelingkar. Orbicularis itu yang ngelingkar. Oculi artinya mata. Jadi musculus orbicularis oculi. Itu. Terus habis itu ada lagi di sini. Kita cocokin aja yang di sini. Permisi Kak Almas. Iya, kenapa, Dek? Ini boleh direkod nggak, Kak? Boleh. Baik, Kak, makasih. Iya. Nah, ini ya. Jadi fungsinya sebenarnya udah ada semua di median kalian. Aduh, aku cuma nunjukin yang khas aja. Dia salah satunya menutup mata. Terus memeras akus laki dan menarik sudut. Tapi yang paling penting, yang paling penting salah satu fungsi utamanya itu menutup mata deh. Jadi yang nutup mata salah satu fungsi. Jadi mata kalian bisa tertutup itu perannya si musculus orbicularis oculi gitu. Terus khas yang lain itu biasanya nih musculus yang sama jenisnya itu ini. Nih yang ada di mulut. Ini namanya musculus orbicularis oris ya. Orbicularis itu sama, ini sebenarnya kalau dilihat dari depan tuh dia ngelingkar gitu. Nah itu namanya musculus orbicularis oris. Oris itu artinya mulut. Oris itu di mulut, jadi artinya itu musculus
yang melingkar di daerah sekitar mulut itu musculus orbicularis oris. Gitu. Terus habis itu apa lagi ya yang khas juga? Biar teman-teman ngafalinya nggak banyak gitu. Occipitofrontal itu juga lumayan sih. Udah aku carikan lagi. Nah, ini yang depan, ini ada yang namanya musculus occipitofrontal. Ini yang namanya musculus occipitofrontal. Musculus occipitofrontal salah satu fungsi utamanya itu buat ngangkat alis. Jadi alis kalian tuh bisa terangkat karena ini. Ngangkat alis, terus kerut dahi, itu semua peran ini. Ekspresi dari musculus occipitofrontal. Terus yang khas lagi itu ada levator, mana ya? Bentar deh. Kalau dilihat dari samping itu nggak enak. Aku cari yang dari depan aja dulu ya. Di letter kalian tuh di situ ada yang dari depan nggak, Dek? Nggak ada ya, dari samping semua ya? Maksudnya kalau ada dari depan aku cari ke bawah, kalau nggak ada aku nggak nyari ke bawah. Ya nggak ada dari depan ya, padahal biasanya dari depan. Ya udah, bentar kalau gitu. Ya ya. Kalau kalian punya, aku punya print out, hardbooknya Sobota ada dari depan lengkap. Cuma gimana aku nunjukin kan ya? Bentar. Susah kalau dari samping tuh ke batas. Kalian nggak tahu, bentar aku cari. Bentar teman-teman. Nah, kayaknya gini pakai HP itu bisa deh, sebentar. Aku stop share dulu. Ini tak stop, Mbak. Iya, stop share dulu aja, Jihan. Gini. Salah. Kok malah ngadep aku sih? Ini kalau kayak gini tuh kalian kelihatan nggak sih tulisannya? Coba videoku dipin. Kelihatan nggak? Tadi dikirimin sama si ini ada di grup. Ya. Oh ya. Aduh. Oh iya, mending ku scanin ya kalian. Ya nanti deh aku scanin ya. Aku share screen aja lewat WA berarti. Ntar. Susah kalau kayak gini tuh. Aduh, sebentar. WA ya. Oke. Share screen. Karena biasanya nah ini kan dari depan. Jadi bentukan dari depan. Ya.
Jadi kalau misal kita lihat bentukan dari depan itu, teman-teman di situ bisa lihat ya, musculus orbicularis oculi. Sebenarnya musculus orbicularis yang oculi itu ada dua parts deh, ada dua bagian ya. Biasanya kalau dulu di zaman bawah itu kayaknya ditanyain defritasnya, parsnya apa. Jadi ada pars palpebralis, ada pars palpebralis. Palpebra itu artinya itu kelopak mata. Berarti dia itu bagian yang dekat kelopak mata. Jadi di daerah sekitar sini kelopak mata ini yang pars palpebralis, sama musculus orbicularis oculi yang pars orbitalis orbita itu yang daerah di luar daerah mata tapi masih di luar kelopak mata, itu yang pars orbita. Tuh, ada dua pars ya tadi. Nah, fungsinya tadi ya untuk menutup mata. Jadi kalau misal ada suatu kasus, biasanya muskulus itu banyak kasusnya. Jadi misal ada suatu kasus pasien tidak bisa menutup mata, maka ada kelainan pada muskulus apa? Berarti musculus orbicularis oculi gitu ya. Jadi gak usah bingung kalau misal diubah jadi kasus. Terus habis itu yang tadi yang kedua masih sama bentuknya, ada musculus orbicularis oris. Ya kalau dilihat dari depan penampakannya kayak gini. Terus habis itu ada nih musculus yang ini zygomaticus yang mayor. Ini juga kalau zygomaticus yang mayor ini fungsinya itu sebenarnya untuk senyum dan tertawa. Tapi nggak tahu kalau di median kalian apa ya sebenarnya zygomaticus. Oh ya sama, senyum dan tertawa. Zygomaticus mayor. Jadi zygomaticus mayor senyum dan tertawa. Terus habis itu ada lagi zygomaticus minor, ini di atasnya ya, zygomaticus minor, fungsinya itu ada dilatator mulut, mengangkat labia supaya dan cemberut. Tapi kalau misal kita ambil dari ini ekspresinya, dia yang masuk ke cemberut ya, Dek. Ngafalin satu aja nggak apa-apa. Pokoknya intinya tahu, zygomaticus minor. Terus habis itu ada lagi yang khas. Yang khas tuh apa lagi ya di sini? Bentar, levator labii itu. Oh ini ada. Oh ini kepotong levator labiinya. Bentar deh. Ada nggak ya? Jadi sebenarnya ada musculus levator labii yang superior. Levator labii superior ini juga khas ya, Dek. Levator labii yang superior ini. Terus yang tadi ini ya, occipito frontal itu yang dari atas. Ini occipito musculus occipito frontal. Terus habis itu udah aku yang biasanya itu sih. Kalian ini nih satu lagi, musculus risorius. Ini musculus risorius itu yang buat nyeringai. Musculus risorius. Ini musculus risorius. Risorius itu dia di sampingnya si musculus orbicularis oris. Itu musculus risorius. Terus udah nggak usah banyak-banyak deh, nanti bingung. Kita dari musculus facial ya, itu cukup aja segitu. Terus kita ke otot tuh. Kalian tuh mending aku jelasin lengkap tapi bingung apa sedikit aja tapi nggak bingung deh. Aku tuh bingung kalau jelasin musculus itu karena terlalu banyak, takut kalian tuh pusing gitu loh. Nggak apa-apa lah. Ya ini ditelan mentah-mentah juga nggak apa-apa, intinya kalian minimal hafal gitu ya. Ini ada musculus depressor angulis oris, karena di facial itu kayak kita itu semua itu bisa aja keluar, jadi aku telan aja ya. Musculus depressor angulis oris. Depressor itu yang bagian bawah, angulis oris itu yang daerah di sekitar sudut mulut. Artinya jadi musculus yang ada di sudut mulut ini deh, musculus depressor angulis oris.
Terus ada juga yang ini, musculus depressor labii inferior. Labii inferior itu inferior katanya bawah ya. Berarti dia itu yang ada di bawah dari mulut si labium ini. Ya, di labium. Jadi ada musculus depressor labii inferior. Terus ada yang bentukannya biasanya kayak V. V ini adalah musculus mentalis. Ini namanya musculus mentalis. Gitu, ini musculus mentalis. Terus ada namanya platisma. Platisma ini sebenarnya ini ya, platisma itu rada ke bawah sih ke leher. Tapi nggak tahu kenapa ini dia dimasukin ke facial. Ke facial, ini musculus platisma. Gitu. Terus udah itu aja. Terus kita ke musculus, dari musculus facial kita belajar ke musculus yang untuk mastikasi. Musculus mastikasi ini khas banget dan harus hafal semua ya, musculus mastikasi. Kelompok musculus mastikasi itu musculus pengunyah artinya. Musculus yang dia fungsinya untuk pengunyah. Nah, musculus mastikasi itu kalau di sini itu ada 4. Benar 4. Ada 4. Jadi teman-teman harus hafal. Pertama, musculus temporalis. Bentar. Ini tuh kelihatan kalau misalnya dari samping. Mohon maaf Kak, tadi namanya musculus apa? Temporalis, deh. Temporalis. Oh iya Kak. Ini nggak kelihatan dari samping, aku scanning dulu ya. Bentar. Mas tadi yang sebelumnya musculus temporalis itu apa? Kelompok ini bahas kelompok musculus masseter. Oke. Ya, jadi yang aku bilang ini kelompok musculus masseter yang ada 4. Mas mau nanya Mbak. Itu fungsi levator labii superior itu fungsinya apa Mbak? Yang musculus levator labii superior ya? Iya. Kalau di median itu campuran sama musculus zygomaticus minor. Iya. Musculus levator labii superior itu dia buat ini sama deh memang sama zygomaticus minor. Buat yang dilatator mulut. Terima kasih Mbak. Iya. Kok ngeblur ya? Bentar. Nyaun. Head. Lampu off. Balmas berarti yang musculus zygomaticus minor sama yang musculus risorius itu sama-sama cemberut. Jadi dia itu kalau otot itu bisa banyak fungsi deh. Jadi nanti satu ekspresi bisa ditunjang sama 2 gitu. Bentar. Nggak jelas ya, nggak apa-apa deh. Musculus temporalis. Benar. Nah, jadi ini namanya kelompok pengunyah pertama itu ada musculus temporalis. Ini musculus temporal, namanya temporal itu artinya itu samping. Temporal itu artinya samping. Jadi samping ya ada di sini. Ini musculus temporalis. Dia ada di samping dari kepala. Musculus temporalis.
Ya, terus habis itu ada namanya musculus masseter. Musculus masseter itu biasanya ada di bagian samping juga, samping pipi, tapi musculus masseter itu. Yang ini ya, musculus masseter. Musculus masseter. Yang ini musculus masseter nih, yang kepotongnya juga musculus masseter. Musculus masseter. Nah, terus musculus masseter di sini kalian dijelasin nggak parsnya? Oh, ada ternyata. Ya, musculus masseter itu sebenarnya ada 2 parts, ada 2 bagian. Jadi gini deh, namanya otot itu dia itu kadang selapis, kadang 2 lapis gitu. Jadi maksudnya kalau misal dikelupas satu, dalamnya ternyata masih ada. Itu yang maksudnya parts di musculus itu ada. Musculus itu kayak gitu. Jadi musculus ini di sini kalau teman-teman lihat gambarnya itu ada yang namanya masseter pars superficial. Superficial itu yang bagian luar. Jadi otot dia itu yang bagian luar, ada juga yang pars profunda. Profunda itu dalam dalam ya. Profunda itu yang dalam. Jadi maksudnya itu ketika kita motong itu ternyata masih ada lagi dalamnya. Jadi kita sebut sebagai pars profundanya. Nah, itu ya. Terus habis itu yang ketiga ada musculus pterygoideus lateral. Jadi gini, teman-teman, kalau dia itu nulisnya kalau sama pterygoideus lateralis et medialis boleh. ET ya maksudnya. ET itu dan ET medialis. Jadi nggak usah teman-teman nulis pisah nggak apa-apa. Itu penulisan anatomika kayak gitu. Jadi gini, kalau waktunya kalian tuh waktunya kurang, tulis aja pterygoideus lateralis et medialis boleh, atau kalian pisah juga boleh. Pokoknya intinya misal masseter, jangan lupa S-nya itu double gitu. Kalau misal kalian benar tapi tulisan salah, eman kalau salah ya. Pterygoideus itu pakai Y. Nih, bentar. Gastricus. Kok nggak ada ya? Bentar. Harusnya di sini nih, musculus pterygoideus. Kepotong ini pasti. Ini, oh iya, dia lapis ke, jadi gini deh, musculus pterygoideus itu sebenarnya ada di dalam. Jadi kelihatan itu kalau dibuka. Jadi aku kirim aja ya, kirim fotonya aja musculus pterygoideus. Nah ini, aku kirim di ini. Jadi kenapa bisa satu preparat tapi nggak kelihatan, Mbak? Karena gini deh, kalau muskulus itu bedanya sama yang lain. Kalau yang lain tuh kelihatan ya kalau tulang, tapi kalau muskulus itu harus dirobek baru kelihatan layar kedua, dirobek layar lagi baru kelihatan layar ketiga. Nah itu muskulus pterygoideus itu biasanya ada di samping, tapi ini nggak kelihatan. Nah jadi teman-teman harus hafal ya, ada 4 itu. Udah aku sampaikan ada 4 itu, udah selesai. Terus kita beralih ke regio coli. Regio coli itu artinya regio leher. Jadi dia nyusun bagian leher. Kalau regio coli itu ada di netter deh. Aku minta tolong di share screen aja lagi yang netter. Nah, oke, terima kasih. Ini dulu. Oke. Udah, oke, udah. Nah, ini regio coli. Nah ini regio coli ya. Ini regio
coli ini. Nah, jadi teman-teman di sini bakal tahu muskulus yang panjang itu ini ada namanya muskulus platysma, Dek. Muskulus platysma itu menyilang dari hampir mulut ya, terusan dari muskulus yang dari mulut sampai dia akan nempel di sebagian deltoid. Deltoid itu bahu atas sama pectoralis itu bagian dada depan. Jadi dia nyilang. Ini ya, pertama muskulus panjang ini muskulus platysma. Ini khas juga muskulus platysma. Jadi teman-teman harus hafal karena muskulus besar itu kadang suka dikeluarin muskulus platysma ya. Pertama itu diingat gambarnya muskulus platysma. Terus ada namanya ini musculus sternocleidomastoideus, deh. Jadi yang ini nih, ini, aduh, susah banget deh. Kalau platysma itu kan nyilangnya gini ya. Platysma itu nyilangnya gini. Kalau platysma itu dibuka, bakal kelihatan muskulus yang layer kedua, deh. Muskulus layer kedua. Kelihatannya ketika dibuka, kelihatan ada muskulus sternocleidomastoideus ini. Ini sternocleidomastoideus. Ini sama ini muskulus sternocleidomastoideus. Nih ya. Nih, muskulus sternocleidomastoideus. Ini bedain ya sama muskulus platysma. Kalau platysma itu nyilangnya kan gini ya, nyilangnya gini kan. Nyilangnya itu gini. Tapi kalau misal muskulus ini itu berlawanan nyilangnya. Ya, berlawanan. Jadi tempat tempelnya itu di sini. Nah, ini loh, Dek, tempat tempel ini yang namanya itu insersio. Origo insersio kayak gini. Jadi tempat tempelnya ujung otot ke dalam tulang atau ligamen itu kita bisa sebut itu sebagai origo atau insersio, tergantung nanti. Dah itu. Terus habis itu muskulus sterno, muskulus apa lagi ya? Khas apa lagi sih? Udah, itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Bingung. Ini sebenarnya ada musculus trapezius, deh. Musculus trapezius itu, tapi nanti dia itu akan masuk ke regio yang belakang, regio pundak. Tapi nggak usah, ini nanti aku tunjukin aja ya. Dah, itu selesai. Musculus itu. Terus, apa lagi nih? Ini, oh ya, ada lagi itu satu musculus scalenus. Musculus scalenus itu ada di layer paling dalam. Dibentukannya gini. Kalau teman-teman tahu dia ini ya, musculus scalenus dia punya 3, yang pars anterior, medius, sama posterior. Kalau lihat 3 ini berarti ingat aja itu musculus scalenus. Musculus scalenus. Dah selesai. Kita lanjut ke musculus regio yang lain. Bentar, aku cari lagi. Dah. Tolong ini di stop share lagi, Jihan. Nah, sekarang aku tunjukin lagi. Ini muskulus yang khas. Teman-teman harus ingat. Nah, nih. Nah, ini. Muskulus yang di regio abdomen. Ini khas. Kayaknya hampir setiap angkatan tuh keluar di ini. Aduh, mana sih? Nih, jadi muskulus regio abdomen pada layar pertama itu teman-teman bakal nemuin gambar seperti ini. Ini layar pertama ketika belum dibuka apa-apa. Ya, ini layar pertamanya. Ini layar kedua setelah layar pertama dibuka, atau yang layar pertama dari muskulus ini kan ada namanya vagina musculi recti abdominis ya. Vagina musculi recti abdominis itu layar pertama dari muskulus di bagian abdomen, regio abdomen. Terus ini ada juga musculus obliquus externus abdominis. Kenapa namanya oblik, Mbak? Oblik itu artinya itu nyilang, Dek. Nyilang. Ini ya, kalau
kalian tahu serabut sarafnya, ini bentukannya oblik. Oblik itu nyilang artinya. Jadi bentukannya yang gini-gini seret-seret ke, maksudnya dari pojok sana ke pojok sini itu namanya muskulus oblik. Obliquus externus yang abdominis. Terus ini layer kedua. Layer kedua setelah dibuka, ini ada namanya musculus rectus abdominis. Ini ya, ingat teman, ini sering banget namanya keluar kayak nggak pernah absen. Tapi aku nggak tahu ini keluar apa enggak ya. Ini yang namanya musculus rectus abdominis. Rectus tulisannya ya. Muskul M titik. Jadi penulisannya itu kalau musculus M titik ya, M besar titik bukan M kecil ya, M besar titik. Terus namanya apa? Musculus rectus abdominis. Ini yang bakal membentuk six pack deh ya pada laki-laki karena dia hormon testosteronnya kan dia lebih jadi pembentukan ototnya itu lebih gampang daripada cewek. Ini karena hormon androgennya cowok, musculus rectus abdominis. Ini sering banget keluar, jadi tolong dihafalkan. Terus habis itu apa lagi ya? Mbak Almas di median di mana? Di median di mana? Enggak tahu di mana. Sebentar bukakan. Halaman 48 dong ya, 48 ya. 48. Nah, itu yang paling khas di rectus abdominis, yang dindingnya yang anterior atau dinding depan. Terus habis itu ada juga ada yang musculus obliquus yang internus abdominis, ada externus itu yang layer pertama deh. Layer bedanya gimana Mbak? Jadi kalau gambarnya ini, perhatiin ya, ini yang externus. Ini externus itu penampakannya nanti ada yang namanya linea alba, ini yang putih ini namanya linea alba. Ya kan, linea alba ini yang tengah, linea alba ini tengah, sama ada vagina musculi yang bagian putih nutup. Berarti ini masuk maksudnya masuk superficial yang banget superficial yang pertama. Berarti kalau yang pertama itu musculus yang externus, namanya externus itu dia artinya paling luar kan. Nah, terus kalau misal yang nanti, kalau yang bedanya sama internus itu nanti udah nggak ada yang namanya ada linea alba, ada musculus vaginalis yang bagian luar tuh udah nggak ada. Jadi yang kalau oblik nyilang itu ya tinggal tersisa yang obliquus internus abdominis. Ya kayak gitu ya caranya bedain. Terus habis itu apa lagi? Oblik udah, oblik internus udah. Itu penjelasannya. Ini apa ya? Sekarang kita belajar musculus khas yang lain lagi. Ini di regiodorsum. Jadi ini yang regiodorsum ya, tadi yang regio abdomen. Jadi musculus juga ada regionya. Regio itu daerah. Regiodorsum artinya regio punggung. Nah, kalau kita belajar dari regiodorsum, ada 2 musculus besar yang kelihatan di layer pertama atau yang di layer superficial. Itu yang pertama namanya adalah musculus trapezius. Bentar. Nah, ini yang namanya musculus trapezius. Ini namanya musculus trapezius, bentuknya kayak segitiga ya, tapi nggak tahu namanya kenapa trapezius. Ini segitiga. Terus habis itu ini ada yang namanya musculus latissimus dorsi. Nih, jadi ada musculus latissimus dorsi. Ini latissimus dorsi itu segini deh, segini ini latissimus dorsi ini. Nih, sebesar ini latissimus dorsi. Ya, yang paling bawah ini. Jadi ini harus hafal, wajib hafal 2 ini, trapezius sama latissimus dorsi. Tulisannya ya, latissimus itu S-nya 2. Nah, terus ini. Jadi ini kan yang awal ya, Dek, lapisan awal. Ketika lapisan awal dibuka, bentukannya kayak gini. Ini bentukan lapisan layer kedua setelah lapisan layer pertama.
musculus trapezius sama latissimus dorsi dibuka. Ini bentuknya gini. Bakal kelihatan yang namanya ini musculus rhamboideus major. Ini juga khas. Musculus rhamboideus major. Ini musculus rhamboideus major. Sama yang depan ini adalah musculus rhamboideus minor. Ya, musculus rhamboideus minor. Terus ada juga ini musculus levator scapula. Nih ya, levator scapula. Levator scapula itu berarti artinya dia itu di daerah sekitar scapula, berarti paling atas ini. Ini daerah scapula kan. Jadi ini musculus levator scapula. Nah, itu yang khas. Gak usah banyak-banyak. Oh, ada lagi nih. Terakhir, 100 posterior, musculus 100 posterior. Aku tadi bilang kalau 100 itu bentuknya kayak 5 jari ya, 5 jari itu 100. Jadi 100 itu nanti ada 2 deh. 100 itu ada 2, 100 posterior yang superior yang atas sama 100 posterior yang inferior yang bawah. Ya, tapi teman-teman kan sekarang udah mulai bisa ngertiin sedikit-sedikit kan. Musculus 100 posterior kalau posisinya di atas ya kalian tinggal nambahin kata superior di belakangnya. Kalau yang posisinya di bawah berarti tinggal nambahin inferior di belakangnya. Udah, gak usah banyak-banyak nanti bingung. Udah, sekarang kita belajar apa lagi ya dari regiodorsum. Regio pectoralis. Sekarang ke pectoralis. Bentar. Bentar ya. Ini harus ngefoto lagi. Aku fotokan lagi. Kalian di buku letter kalian tuh ada ini nggak, regio yang deltoid nggak? Deltoid itu yang bahu atas. Coba dicari. Karena deltoid ini kayaknya juga pasti keluar musculus kelompok rotator cuff. Kalau nggak ada ya ini gini aja deh, aku share screen yang ini aja. Bentar. Aduh, stop. Rotator cuff. Ini dihafal ya. Jadi musculus kalau di mediana kalian itu halaman berapa ya? Zoom kedua. Otot-otot scapuloderma namanya. Otot scapuloderma. Nah, otot-otot scapuloderma itu nanti akan dibagi jadi 2 deh. Ada musculus deltoideus sama teres major. Itu kelompok yang pertama, sama kumpulan musculus otot rotator cuff atau kelompok otot rotator cuff. Nah, otot rotator cuff itu dia hafalannya itu SITS. Aku kalau ngafalin. SIT. Jadi SITS. SITS itu artinya supraspinatus, infraspinatus, teres minor sama subscapularis. Keringgingan. Jadi itu rotator cuff itu ada 4, harus hafal semua. Iya, jadi ini gambarnya. Ada yang musculus yang supraspinatus, subscapularis, teres minor. Ini gambar-gambarnya nih. Kayak gini. Subscapularis ya, Dek. Ingat kan masih subscapularis.
Ya. Katanya ada di 143. Oh, 143. Iya, oke. Bentar, sekalian aja nih. Di sini juga nggak apa. Nanti aku ganti di itu. Ini ya, subscapularis. Subscapularis itu nempel di oskapula. Oskapula yang bagian anterior. Bagian depan namanya subscapularis. Ada supraspinatus. Ada supraspinatus. Terus nih infraspinatus. Jadi supra sama infra. Jadi semuanya itu sebenarnya hampir nempel ada di oskapula ya, Dek. Subscapula, supraspinatus. Ini karena aku bilang kan biasanya nama muskulus itu mengikuti nama otot yang ditempeli. Nama tulang yang ditempeli, ya kan? Ini kan subscapula, namanya musculus subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, sama teres minor. Dah, dihafal, wajib hafal. Kalau ini aku bilang wajib hafal, karena aku nggak tahu yang keluar yang mana. Jadi, kalau ini sering keluar. Jadi, yang rotator cuff, ya kalau ditanya ya, ini nama kelompoknya, kelompok apa? Ini namanya rotator cuff. Rotator CUFF, rotator cuff. Oke. Klinisnya, ada namanya rotator cuff tear. Tear itu robekan artinya ya. Rotator cuff tears itu berarti robek di kelompok muskulus rotator cuff. Tinggal nambahin tear saja, TEAR. TEAR itu artinya robekan. Ya. Terus ya coba Jihan di share screen. Oh ya ini ya. Oke. Nah. Oke. Ya, makasih ya Jihan. Ini aku request remote control dulu. Bentar deh. Jaringanku. Bentar. Aduh. Bentar ya. Oke. Aku request dulu. Oke. Oke ini. Aduh. Nah, yang ini ya. Ada tadi ini yang muskulus kumpulan rotator cuff. Terus ada juga namanya musculus deltoid. Musculus deltoid itu enaknya gini. Enaknya di netter itu nanti teman-teman ada warna ini kan, warna pink sama warna biru. Nah, ini tuh nih. Kalau yang pink artinya itu yang origo atau attachment proximal. Dia nempelnya di proximal. Atau yang insersio itu yang biru, distal attachment. Maksudnya gimana nih Mbak? Cara baca ini gini. Ini kan musculus deltoid ya di sini. Musculus deltoid. Ini musculus deltoid. Allah. Nah, musculus deltoideus itu bakal nempel si insersio itu ada di sini. Ini musculus deltoid. Artinya gitu. Berarti ini kan di tulang os humerus ya. Sepertiga proksimal dari os humerus gitu cara bacanya. Duh. Ya, itu. Terus
Kalau nempel origonya itu nih di atas ini, musculus deltoideus. Dia nempelnya di sini, di clavicula. Nah, itu cara bacanya ya. Kalau teman-teman tahu pink biru, aku sampai lupa. Origo insertionnya tetap dihafalin ya. Dari muskulus-muskulus yang tak sebutkan tadi. Terus habis itu, ini musculus deltoideus kok nggak kelihatan sih? Allah. Nah ini nih. Ini musculus deltoideus ya teman-teman. Musculus deltoideus itu kelihatan banget dia karena permukaan pertama, layer pertama dari bahu atas. Ini harus hafal musculus deltoideus. Ya. Jangan lupa regio-regionya juga seperti itu. Musculus deltoideus. Nah, terus habis itu musculus apa lagi ya? Kalian tuh musculus deltoid sama teres major. Nah, kalau teres major itu ada di sini. Tadi kayaknya ini udah sempat kesebut yang teres major, musculus teres major. Tapi yang paling penting yang deltoid ya, Dek, yang deltoid. Jadi musculus yang di regio apa ini scapulohumeral. Kalau aku biasanya otot regio deltoid sih, tapi bisa juga disebut otot-otot scapulohumeral. Berarti ada dua istilah, scapulohumeral sama deltoid itu sama, jadi nggak usah bingung. Yang penting itu adalah otot rotator cuff sama yang musculus deltoideus ya. Itu penting, teman-teman harus tahu, harus tahu ya. Gitu. Dan fungsinya, aku pernah nemu soal yang harus disebutin fungsinya ya. Anteversi, aduksi, rotasi internal. Itu hafalin setidaknya 2 lah ya fungsinya. Itu selesai ya. Regio scapulohumeral sudah selesai, udah aku sebutin. Ngafalinya SITS ya, SITS. SITS gampangnya supraspinatus, infraspinatus, teres minor sama subscapularis. Sekarang kita belajar apa lagi ya? Regio pectoralis. Coba dicari deh. Ada deh di sini kayaknya. Bentar. Oh. Regio pectoralis. Nah, ini. Namanya pectoralis itu artinya dada, Dek. Bagian dada bagian atas. Dada atas itu ini, segini adalah regio pectoralis. Nah, yang paling terkenal dari regio pectoralis ini ada musculus pectoralis mayor. Musculus pectoralis mayor ini musculus yang benar-benar kelihatan dari luar. Jadi yang paling penting teman-teman itu harus hafal yang paling gede-gede ini ya, musculus pectoralis mayor. Kedua, musculus yang harus teman-teman tahu di regio ini adalah musculus serratus anterior. Ini juga khas. Dia itu ada di bagian anterior tapi rada ke lateral. Ya, ini serratus anterior, musculus serratus R-nya 2 anterior, serratus di bagian anterior. Terus habis itu apa lagi ya? Dek, tolong di stop share dulu aja. Aku tunjukin. Biasanya mereka itu pakai ini juga. Pakai gambar ini. Biar kalian tahu. Serratus anterior itu kalau tunggal gimana. Biasanya asisten itu kalau ngeluarin itu suka pakai yang gambar begini. Jadi gambar tunggal gitu loh teman-teman. Jadi kalau misal buat latihan itu teman-teman sambil ngafalin gitu, klik aja di sini. Nah ini ya, musculus serratus anterior itu gambarnya gini kalau tunggal. Ya, dia benar-benar bentuknya 5 jari, kayak 5 jari. Ingat kan tadi aku bilang jenis musculus serratus itu paling sering keluar. Ya ini musculus serratus anterior. Jadi teman-teman harus ingat musculus serratus anterior itu gambarnya kayak gini kalau tunggal ya. Nih serratus anterior. Ya, dia di bagian rada lateral. Di bagian lateral. Oke. Tuh, udah kutunjukkan. Oh ya, ini ada salah satu klinis juga deh yang namanya wing scapula.
Wing scapula itu gambarnya kayak gini nih, scapula wing scapula. Jadi itu scapulanya itu kelihatan nonjol ya, wing scapula. Ini scapula. Ya itu cuma tahu aja karena di sini kok disebutin di notis wing scapula. Nah, ya, wing scapula itu cedera nervus thoracis longus ya. Jadi ini tadi kan teman-teman udah belajar musculus serratus anterior. Nah, musculus serratus anterior aku tadi bilang ya, musculus itu bakal diinervasi sama nervus, diinervasi oleh nervus. Diinervasi itu maksudnya apa, Mbak? Jadi yang menggerakkan yang punya daya kelistrikan. Jadi nanti kalau teman-teman belajar di fisiologi paham deh kenapa musculus itu ada nervusnya. Ya, nanti dijelasin sendiri. Nah, ini yang inervasi dari musculus serratus anterior itu namanya itu nervus trochlearis. Namanya nervus trochlearis longus. Nah, ketika ada suatu cedera pada nervus itu, ya, nervus itu yang menginervasi musculus serratus anterior. Jadi musculus serratus anterior diinervasi oleh nervus trochlearis mayor. Ya, ketika ada cedera pada nervus itu akan terjadi wing scapula. Ya, ini diingat ya karena ini juga sering keluar wing scapula. Winged scapula ya. Tuh. Oke, kalau ada notice nih di soal masalah ada kesebut cedera pada musculus serratus anterior atau cedera nervusnya trochlearis longus, ini berarti wing scapula. Bentar ya. Oke. Nah, terus habis itu udah aku sampein, udah selesai. Terus kompartemennya apa lagi sih? Mbak, mau nanya. Heeh. Musculus serratus anterior itu di regio apa ya, Mbak? Kenapa, Dek? Oh, dia di regio apa? Masuk regio pectoralis, Dek. Mau sih, Mbak. Iya. Serratus anterior pectoralis ya. Ini subclavius. Nah, ini ada satu musculus yang kecil, masih di regio pectoralis juga, namanya musculus subclavius. Namanya sub itu biasanya di bagian bawah dari clavikula, dari os clavikula ya. Makanya kita sebut sebagai musculus subclavius. Itu kecil banget, nyempil. Tapi kadang juga sering dikeluarin. Musculus subclavius gambarannya kayak gini ya. Di bawah clavikula, itu subclavius. Itu masih pectoralis major. Maksudnya masih di regio pectoralis. Regio dada ya, artinya pectoralis ya. Dah. Terus kita ke regio brachium sekarang. Regio brachium itu ada banyak musculus yang terkenal. Di netter kalian ada nggak, Dek? Yang regio tangan. Musculus di regio tangan. Coba dicari dulu regio yang bagian tangan. Daripada aku searching satu-satu. Kayaknya ada deh 421 bukan guys? Ya, coba sambil dicari, sambil di stabilo ya.
Maksudnya biar nanti nggak kerja 2 kali. Benar Mbak 421. Oke, bisa minta tolong share screen ya Jihan. Udah Mbak. Oke. Nah, jadi regio kalau kita ngomong di tangan masih sama kayak regionya di bagian skeletal. Itu nanti ada pertama regio brachium, ya kan, regio brachium. Regio brachium itu akan dibagi jadi 2, kompartemen anterior atau bagian depan, sama nanti muskulus yang kompartemen posterior yang bagian belakang. Nah, kita bahas satu dulu kok yang kompartemen anterior. Yang kompartemen anterior. Oh, oke. Nah, ada yang satu terkenal yang paling kelihatan tuh ini. Nih, musculus bicep brachii. Musculus bicep brachii ya. Musculus bicep brachii. Itu nanti ada dua kepala ya, ada yang short head sama long head. Ya, short headnya itu yang bagian ke medial, yang long headnya itu yang di lateral, yang dia lebih ke lateral. Terus ada juga yang namanya mana lagi? Ini kompartemen yang anterior ya. Ada musculus ini brachialis deh. Jadi musculus brachialis ini ya. Jadi musculus brachialis ini musculus brachialis. Ini juga masih di kompartemen anterior. Ini sama ini musculus brachialis. Ya, musculus brachialis. Terus apalagi? Sekarang kita ke kompartemen yang posterior. Kompartemen yang posterior itu yang terkenal. Ada satu yang terkenal ya, yang teman-teman pasti tahu ini ya. Kalau lihat di netter itu sambil lihat ini yang di posterior view. Berarti ini kita lihat lagi di posterior view ya. Kelihatan dari posterior maksudnya. Ini ada musculus tricep brachii. Nih, bentar aku kecilin dulu. Nih ya, musculus tricep brachii. Tricep berarti artinya tri itu 3 ya. Jadi dia itu jenis ototnya itu ada 3. Tricep brachii. Ada punya 3 kepala. Tricep brachii ya. 1, 2 sama yang arah ketiga ini. Tuh, 3. Musculus tricep brachii. Jadi ngomongnya itu kaput ya kalau di sini. Jadi kaput longum, kaput media sama kaput latera. Kaput longum, kaput media sama kaput lateral itu rada samping. Long, media sama lateral. Terus habis itu aja. Sekarang kita ke kompartemen antebrachium. Kompartemen antebrachium. Nah, ini antebrachium ada yang namanya nih, musculus yang ini, ada musculus pronator teres. Ya, ini musculus pronator teres. Ini juga terkenal, musculus pronator teres. Ada namanya pronator quadratus.
musculus pronator quadratus. Ini tuh kayaknya ada namanya deh. Kumpulan bentar aku tuh. Tuh ada rupa namanya ini. Teres. Oh, enggak deh. Tidak. Apa yang ya, itu pronator teres sama pronator quadratus yang enggak terlihat. Pronator teres itu yang quadratus itu yang deket ini ada yang di bawah. Kalau pronator teres itu yang di atas. Bedanya. Dah, terus habis itu apa lagi ya yang terkenal? Ini. Mana sih? Ini musculus digitorum. Musculus digitorum extensor itu yang ini atas musculus digitorum extensor. Terus ada musculus digiti minimi. Ini yang kecil-kecil itu kita sebut sebagai digiti minimi. Digiti minimi muscle ya ini. Digiti minimi muscle itu yang kecil ini. Terus udah. Ini lagi ini apa ya? Oh ini, musculus flexor carpi radialis. Ini juga terkenal, flexor carpi radialis. Jadi dia menyilang carpi radialis. Carpi radial, dia itu kena di os radius kan, nempelnya. Nanti ada juga namanya flexor carpi ulnar. Carpi ulnar itu yang nempelnya di ulna. Ya, jadi teman-teman bisa bedain kalau namanya radialis berarti dia deket di os radius, kalau carpi ulnaris itu yang deket sama os ulna. Ini ya, carpi ulnaris itu yang bagian lateral. Terus ada palmaris longus itu yang di tengah. Dah. Ini dah, nggak usah banyak-banyak. Bingung. Dah, itu aja. Sekarang aku bakal nunjukin ini yang khas. Ini di stop share dulu, Dek. Ini klinisnya nih penting ya, Dek. Klinisnya penting karena sering keluar nih. Ini aku tunjukin. Ini khas banget, sering banget keluar mau di UB responsi sama di ini. Klinis pertama, diingat namanya. Art-Duchenne palsy. Art-Duchenne palsy itu biasanya gambarnya itu adalah anak-anak. Jadi anak-anak nih, dia itu nih Art-Duchenne palsy. Jadi itu lengannya, dia masalah sama lengannya. Lengan normal kan kayak gini, tapi Art-Duchenne palsy itu enggak. Art-Duchenne palsy itu ada kelumpuhan pada plexus brachialis. Jadi plexus itu inervasi deh. Inervasi itu saraf brachial dia menginervasi di bagian ini sebenarnya. Apa namanya? Bahu bagian atas. Ya, regiobrachium itu. Jadi kelumpuhannya ada di situ. Jadi lengannya nanti nggak bisa gerak. Bentukannya gini. Ini Art-Duchenne palsy. Ingat ya, kalau ada gambar sini Art-Duchenne palsy. Sekarang kita ke Klumpke palsy, bedakan sama ini Klumpke palsy. Kalau Klumpke palsy itu gambarnya gini. Biasa Klumpke palsy itu cederanya pada sama-sama brachialis tapi cervical ke-8 sampai thoracal 1C8 sampai T1. Klumpke palsy, kalau Klumpke palsy itu biasanya ini deh, dia itu ininya itu mencengkeram gitu loh. Klumpke palsy itu karena nih biasanya cedera karena kalau misal ada orang jatuh dari pohon itu kan dia tangannya itu ngecengkeram ini kan rantingnya, terus habis itu ada ekstensi yang berlebihan gitu loh. Ekstensi yang berlebihan itu yang menyebabkan cedera Klumpke palsy gitu. Klumpke palsy. Jadi bedanya sama Art palsy ya. Art palsy itu dia karena palsy itu karena jatuh, tapi jatuhnya biasanya jatuh nekuk. Kalau Klumpke itu terlalu ekstensi.
si bahu kalian ini. Bahu kalian tuh terlalu ekstensi, kayak ditarik gitu loh, ditarik paksa gitu. Kalau yang abdusen itu biasanya karena ketekuk paksa, yang ini kayak ketarik paksa. Bedanya apa? Sama-sama dia karena plexus brachial, tapi yang ini itu karena C8, cervical ke-8 kalau klamki, kalau up itu dari cervical 5. Ya, itu bedanya. Udah aku tunjukin gambarnya ya. Diingat kalau misal keluar besok gambarnya. Terus habis itu bedakan sprain sama strain ya. Bedakan sprain pakai P dan pakai train. Sprain sama strain, kalau yang namanya sprain itu cederanya pada ligamen. Pada ligamen ya, ligamen. Kalau strain cedera pada otot. Train, dia T kan, otot ya. Kalau sprain itu berarti yang ligamen. Strain, STRAIN, itu cedera pada otot. Ya, bedakan. Dah, ini sekarang ini lagi. Aku tunjukkan klinis yang lagi, namanya drop hand. Nih, ya, ada langsung nih 3 bedanya. Drop hand, ya. Drop hand itu karena cedera nervus radialis. Drop hand atau wrist drop namanya, itu kayak gini gambarnya. Jadi tangan kalian tuh kayak udah bener-bener gini, jatuh gitu loh. Ini cedera dari nervus radialis. Nah, namanya nervus radialis otomatis dia akan menginervasi muskulus ranjang panjang. Nanti belajarlah di fisiologi sedikit-sedikit. Terus habis itu ada claw hand ya. Claw hand ini lesi pada nervus ulnar. Nervus ulnar itu berjalan di sekitar os ulna ya. Nih nervus ulna. Jadi nanti dia itu kelemahan pada jari keempat sama kelima. Lemahnya jari keempat sama kelima itu namanya claw hand ya. Terus ada lagi yang namanya up hand tulisannya. Up hand, ini gambar up hand. Ini lesi di nervus medianus. Ya, nervus medianus. Jadi nanti adanya kelemahan sama kelumpuhan dari bagian otot, ya, otot bagian otot tangan. Tuh. Apa namanya? Up hand. Oke. Mbak Almas, lesi tadi apa? Gimana, Dek? Lesi tadi apa? Oh, lesi artinya apa? Ya. Oh, jadi lesi itu rusak ya. Lesi itu rusaknya. Lesi itu biasanya digunakan rusaknya pada nervus, istilah rusak pada nervus atau cedera pada nervus atau rusak pada nervus, kita biasanya pakainya lesi. Itu artinya lesi ya. Nah, itu udah selesai semua ya. Nanti yang belum itu kan tadi aku belum lengkap nyebutin itu kompartemen anterior posteriornya yang antebrachium ya kan. Nah, sebenarnya kalau pokoknya intinya antebrachium itu teman-teman tahu bicep brachii sama tricep brachii ya kan, itu penting. Sama kalau kompartemen antebrachium itu yang aku masih belum kujelasin ya, karena aku malas buka-buka gambarnya karena itu banyak banget. Itu ini tandai aja ya, nanti kalian cari karena aku ada acara jam 8:30. Nanti cari itu di media, nanti tandai dulu ya. Pronator teres ya, pronator teres itu khas, ditandai nanti dicari gambarnya. Flexor carpi radialis juga khas ya, nanti cari gambarnya. Flexor carpi ulnaris itu juga khas, cari gambarnya. Setidaknya tahu gambarnya. Nah, terus habis itu flexor pollicis longus ya, yang lapisan profunda itu juga khas. Pronator quadratus tadi udah aku sebutin gambarnya, itu juga khas ya. Nah, kalau kompartemen posterior, brachioradialis itu pasti juga cari gambarnya. Nanti sebenarnya yang digitorum itu, digitorum minimi gitu-gitu, itu juga lumayan khas ya, Dek. Itu cari aja kompartemen yang lapisan superficial itu lumayan khas semua, nanti dicari gambarnya semua. Nah, pokoknya setidaknya itu kalian tahu gambarnya. Walaupun sebenarnya kalau aku dulu itu kalau belajar muskulus pas zamannya kalian itu, aku relakan yang banyak gitu, maksudnya aku nggak menghafal semua. Setidaknya aku tuh targetku tuh
ya memenuhi 20 gitu. Kalau misal nggak memenuhi juga nggak apa-apa. Cuma targetku tuh biar nggak kebanyakan, aku merelakan yang banyak-banyak. Jadi yang khas tadi yang udah aku sebutin ya, di facial itu. Tuh, jangan lupa wings scapula itu ya, lesi di musculus. Lesinya di nervus trochlearis major di musculus 100 anterior itu juga dihafal. Nah, yang paling sering keluar itu facial itu yang bulat tadi, orbicularis oculis sama orbicularis oris sama musculus masseter itu ya. Terus habis itu yang sering khas juga masseter itu harus hafal. Terus kalau di regio dorsum punggung itu yang dua besar tadi ya. Trapezius sama latissimus dorsi itu paling khas keluar juga. Rhamboideus major juga sering keluar. Pectoralis itu pectoralis major sama 100 anterior sering keluar. Musculus di regio abdomen itu yang musculus rectus abdominis yang membentuk six pack itu juga sering keluar. Terus jenis-jenis musculus itu juga sering keluar. Embriologi dihafalin. Origoinsersio dihafalin maknanya, biasanya keluar di nomor 11. Terus udah itu ya, gak usah banyak-banyak pusing nanti. Oh, ini rotator cuff itu pasti keluar, bukan mesti, sering keluar. Rotator cuff itu yang tadi SITS ya kelompoknya, SITS itu sering keluar. Terus jangan lupa klinis yang aku kasih itu juga sering keluar. Udah gak usah banyak-banyak, itu kayaknya udah memenuhi deh kalau mau 20, insya Allah ya. Aku juga nggak tahu nih PJ-nya siapa dan buatnya gimana. Tuh udah, musculus deltoideus juga sering keluar. Aku bilang semua sering keluar ya, tapi emang sering keluar sih. Gitu. Dah, ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Cukup? Ya, pokoknya nanti lihat ya. Origoinsersionya, kalau misal kebanyakan ngafal, nggak usah dihafal, nggak usah dihafal. Tapi aku bilang nggak usah dihafal, nanti kalian maju peritas lisan, kamu bilang aku nggak usah ngafal, waduh, bisa dimarah asisten lain aku. Ya intinya kalian pokoknya cukup tahu aja ya. Intinya itu kalau misal pas peritas lisan tuh kalian tuh tahu basicnya ya, Dek ya, tahu basicnya. Kalau aku kalian ditebakin nggak bisa juga nggak apa-apa gitu loh. Cuma kan asisten lain pasti marah ya kan. Ya pokoknya intinya tahu itu dari regio mana. Kalau misal pas peritas lisan tuh tahu dari regio mana dan ada apa aja di regio itu. Dah, mau kamu ditanya origoinsersio nggak bisa tuh, paling kalian suruh keluar. Cuma yang penting kalian jangan dikeluarin, nanti suruh inhal percuma dong kalian udah belajar ya. Maksudku setidaknya kalian tuh ada bekal. Ini apa, nomina anatomika ya yang penting ya. Pasti kalian nanti kalau berdasarkan bakal ditanya nomina anatomika. Jadi juga harus dihafal. Udah itu, oh iya, buku kalian udah dipisahkan, kalian udah mau masuk, kita asisten udah mulai di briefing terkait kalian offline, jadi dipersiapin ya Dek, buku apa namanya tuh, buku apa sih, yang kalian warna apa sih, sampulnya tuh yang punya 2 itu loh. Mini book. Ya, mini book, jangan lupa mini book. Ya, mini booknya dipisah ya, udah tahu kan ya waktu itu dipisah antara tugas sama resum. Itu dipisah, dipersiapin, dibawa semua. Median itu juga dibawa pas pretest ya, walaupun median tuh nggak wajib, tapi median tuh membantu pas kalian pretest lisan. Terus habis itu nanti sama bawa buku atlas maksudnya atlas tuh yang bentukan atlas, bukan e-book. Jadi kalau misal di lab itu udah kayak gitu. Ya sama pulpen jangan lupa. Nah itu persiapan di offline kayak gitu. Sama just lab ya, jangan lupa itu. Nanti pasti ada briefingnya lagi, cuma aku mau reminderin kalian kalau misalnya yang belum di staples, dijilid, segera dijilid mini booknya buat jaga-jaga. Karena kalian udah mulai 5 November kalau di jadwal asisten mau masuk 5 November itu udah masuk ini. Jadi kalian yang kalian bukannya udah disuruh pulang ya? 2 minggu sebelumnya udah disuruh ke Solo nggak sih? Ya kan? Kalian gimana? Kalian udah di Solo belum, Dek? Belum Kak, soalnya itu kita tuh kata dokter Budi itu mau ada sosialisasi dulu di pertengahan, tapi sampai sekarang juga belum sosialisasi.
Oh alah, ya sudah menunggu dulu lah ya. Karena dulu aku 2 minggu angkatanku udah suruh balik dulu kayak karena angkatan kalian kan ini. Ya, udah ada yang Mbak, ditanyakan? Mbak Iya. mau tanya, berarti kalau mau ke Solo itu nunggu sosialisasi apa gimana nih? Tapi kalian belum sama sekali sosialisasi, belum sama Belum, sekali. Sama sekali. belum, Oh belum ya Mbak. sudah nunggu aja nunggu. Nunggu walaupun sebenarnya angkatan atas juga udah disosialisasiin sih. Kalau kalian bakal masuk gitu, tapi tunggu dulu aja nggak apa-apa. Ya masih 5 Novemberan sih acara kalian sebenarnya di kampus di lab, tapi tunggu nggak apa-apa. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Aku izin bertanya Mbak, Iya. itu kalau misalkan pretest yang hari Senin itu, yang tertulis itu, Origo sama Intersio itu dikeluarin juga. Iya, Dek. Tapi ya apa ya? Hmm, apa sih aku mau bilang apa coba? Oh gini, jadi origo insersi itu kadang keluar deh di 2 nomor, apa 3 nomor gitu lah ya. Nah, eh se. Bentar, aku tak balas temanku dulu. Ya, dikeluarin deh, cuma ada di beberapa nomor aja. Di beberapa nomor aja. Cuma gini, kalau misal kalian tuh merasa keberatan gitu ya, maksudnya merasa keberatan, ini materinya banyak banget Mbak gitu. Hafalin aja yang origo insersi itu kan ada yang sama ya. Ya kan? Banyak yang sama sih menurutku. Satu kelompok itu pasti hampir ada yang sama. Itu perhatiin aja yang sama yang mana itu hafalin satu gitu. Kalau semisal keberatan, kalau aku ya sekilas tahu lah setidaknya ya. Tapi nggak tahu juga, tergantung asisten banyak yang ngeluarin apa nggak. Biasanya sih 3 nomor, 2 nomor sih gitu. Cuma ya kebanyakan paling banyak keluar itu gini sih, dia itu ditunjuk otot apa, terus habis itu ditanya origonya di mana gitu, sesionya di mana gitu. Ya lumayan berat sih memang, makanya aku bilang ke kalian kan kalau semisal materi muskulus ini banyak banget hafalannya. Cuma aku nggak mau jelasin yang EDG insersi di depan kalian karena pasti kalian bakal pusing. Jadi nanti belajar sendiri ya, warnanya ada warna biru sama pink itu loh ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi udah ya, klinis ya itulah klinisnya harus wajib paten hafal ya Dek ya. Sama kelompok muskulus yang aku sebutin dah. Minimal kalian udah dapat 20 lah. 25 ada lah, 25, 30 ada. Mungkin 50 juga masih ada kali ya. Dan kalau misal kalian tuh nggak bisa jawab, gini loh, jangan habisin gini. Kan biasanya kan tipe pertanyaan kan pertanyaan A gitu. Pertanyaan A nomor 1A. 1A kan jawabannya ada 2. Berarti kalau kalian bisa jawab 1 tuh nilainya 2,5 gitu. Nilainya 2,5. Terus nanti kalau ada pertanyaan lain itu kalian jangan habis di satu soal gitu. Mikirnya lama padahal cuma 1 menit belum nulisnya. Udah mikirnya lama nanti salah nulis lagi maksudnya. 100 anterior R-nya kurang 1 ketinggalan gitu kan. Eman gitu. Jadi kalau bisa satu soal itu caranya kalian itu lihat dulu isi semua yang bisa, terus habis itu baru mikir yang nggak bisa gitu. Caranya di anatomi itu gitu ya. Pastiin tulisannya benar. Dah itu aja. Cara nulisnya ya M titik muskulus titik ya, M besar titik. Gak usah kalian tulis musculus itu gak usah ya, kelamaan. Nah M titik terus apa namanya gitu. Jangan lupa ya Dek, M titik itu penting ya. Kalau enggak nanti nilai kalian dikurangi setengah. Kayak waktu itu ada siapa ya? Lupa aku. Tapi enggak anakku, maksudnya teman asisten lain bilang os titik ketinggalan dikurangi. Jadi nilainya 5 jadi 2,5. Misal kayak gitu. Ya itu pentingnya itu, nominal anatomika. Dah, ada yang mau ditanyakan? Dah, dicukupkan? Sudah Mbak mau ada cara kan ya? Iya, ya udah kalau kayak gitu selamat belajar ya teman-teman. Memang susah. Tapi kalau yang namanya susah itu
kalau teman-teman nggak mau ngelewati ya bakal susah terus gitu, bakal susah terus. Apalagi ini baru gerbang awal teman-teman jadi dokter gitu. Susah itu wajar gitu, susah itu wajar. Tapi effort kalian itu bagaimana ngatasi susah itu gitu ya. Stres itu wajar. Namanya stres itu artinya adaptasi manusia terhadap suatu lingkungan. Jadi orang kalau stres itu wajar. Cuma stres itu bakal membentuk menjadi dua. Stres jadi habit bagus atau malah habit buruk gitu loh. Habit bagus itu kalian itu malah struggle, atau habit buruk itu kalian malah jadi malas kalau ada stresor. Ya, gitu. Aku nggak kalian itu nggak inhal itu ya udah rezeki. Aku seneng. Tapi kalau misal kalian inhal ya nggak apa-apa gitu. Aku juga nggak akan marah dan nggak akan kecewa sama kalian, nggak. Karena aku tahu kalian udah berusaha gitu loh maksudnya. Jadi mau itu kamu inhal atau nggak inhal, yang penting aku harapkan satu, kalian berusaha gitu. Berusaha buat mengerti gitu, sedikit mengerti. Gitu sih harapanku. Karena gini deh, premis 1, 2, 3 itu berat. Tapi kayaknya nggak seberat kalau semester atas. Maksudnya semester pembekalan semester atas itu loh, basic kalian. Jadi kalian tuh di sini itu kayak udah ngerakit dasarnya buat nanti bangun rumah, istilahnya kayak gitu. Jadi semangat untuk mengerti sedikit-sedikit hal yang asing buat kalian gitu ya. Ya udah kayak gitu. Semoga kalian dimudahkan belajarnya dan aktivitas kalian produktif hari ini. Ya udah, terima kasih atas atensinya teman-teman. Aku izin live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Almas.